Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan rencana kebutuhan P3K Guru atau non-guru di tahun 2022 ini ya. Tentunya nanti kita juga akan memberikan terkait dengan informasi seleksi P3K Guru tahap 3 ya. Mungkin kalau kita tunggu-tunggu teman-teman untuk seleksi P3K Guru di tahap 3 ya, memang saat ini belum ada informasi teman-teman ya kapan dibukanya. Nah, teman-teman bisa pantau saja di laman resminya ya untuk informasi terkait dengan seleksi P3K Guru kapan dibuka. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan rencana kebutuhan P3K Guru teman-teman ya untuk tahun 2022 itu kira-kira ada kebutuhannya berapa? Apakah sama ya atau berbeda untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja laman resmi kita di www.mastiokdr.com. Oke teman-teman ya, kita mulai dari untuk rencana kebutuhan P3K Guru tahun 2022 ya. Ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BKN teman-teman ya. Di sini memang ada rencana kebutuhan P3K Pemda tahun 2022 ya. Artinya pemerintah daerah itu memang digencar-gencarkan ya untuk memberikan kebutuhan P3K itu sebanyak-banyaknya ya, karena Pemda ini memang memegang peran penting teman-teman ya untuk pengusulan kuota P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, di sini kalau teman-teman kalau kita lihat ya, di sini ada perhitungan kebutuhan ASN tahun 2022 ya untuk P3K jabatan fungsional guru. Ini ada 758.018. Jadi untuk kebutuhan ASN tahun 2022 ini. Nah, untuk P3K tenaga kesehatan dan teknis ini ada 184.239. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman ya mengenai paparan ya untuk rencana kebutuhan P3K guru di tahun 2022 ini, teman-teman bisa simak penjelasan berikut ini. JF untuk PPPK guru ya, kemudian juga kita sedang menyiapkan untuk pengadaan PPPK baik guru yang kemarin di tahap 3 maupun untuk jabatan-jabatan teknis dan kesehatan lainnya. Nah, oleh sebab itu kita juga sudah menyiapkan untuk tahun ini sekitar 940-an formasi yang sedang disiapkan ya, sehingga saat ini kita mendorong bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang membutuhkan PPPK ini sudah bisa mengusulkan kembali, khususnya yang adanya perbaikan karena Permenpan 25. Jadi ada penyesuaian SOTK dan sebagainya, ini silahkan. Nah, kemudian posisi saat ini kami juga sampaikan posisinya kita memang baru 16% nih untuk yang guru, karena memang ada keterbatasan anggaran dan sebagainya, barangkali antara pelamar dengan yang lulus passing grade, kemudian juga dengan formasi yang ada di Pemda itu belum sesuai. Sehingga yang lulus PG itu tadi dia belum bisa diangkat menjadi PPPK di instansinya. Kemudian ini juga dari formasi kita ini menunjukkan hampir 180.000. Untuk yang 3T itu kita tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi karena masih ada 180.000. Makanya nanti akan ada penempatan di daerah-daerah 3T bagi guru-guru yang melamar dari P3K. Nanti formasinya akan kita pusatkan sehingga nanti guru-guru itu akan kita distribusi ke daerah-daerah terpencil gitu ya, termasuk juga tadi daerah-daerah yang memang tidak ada pelamarnya. Jadi arahnya itu memang sudah kepada jabatan-jabatan fungsional. Jadi dari kebutuhan kita di kurang lebih 1 juta di 2021 itu hanya 500 ribuan ya yang lulus, sementara 173.000. Kemudian ini rata-rata yang kemarin di 2021 komposisi untuk jabatan-jabatan kita ya, jadi khususnya jabatan-jabatan fungsional. Jadi fokus kita itu adalah di posisi di jabatan-jabatan fungsional. Nah, mudah-mudahan teman-teman ASN itu yang masuk tadi, yang melamar itu posisinya itu memang
tadi ingin berkontribusi. Jadi sudah kita survei bahwa mereka itu masuk ke dalam ASN itu untuk melakukan perbaikan pelayanan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat. Jadi ingin berkontribusi. Jadi karena status sosial dan lain-lain itu presentasinya sangat kecil sekali. Oke teman-teman ya, itu adalah informasi terkait dengan rencana kebutuhan P3K di tahun 2022 ini. Nah selanjutnya ya, kita akan sedikit memberikan informasi terkait dengan seleksi P3K guru tahap 3 ya. Kalau kita lihat memang di dalam alurnya sekarang proses tahap 1 sudah selesai, tahap 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita menginjak untuk informasi tes seleksi P3K tahap 3 ini ya. Seperti yang kita kutip teman-teman dari laman resminya ya, dari jpnn.com ya. Di sini ada 3 pernyataan penting dari Kemendikbudristek soal P3K tahun 2022 dan seleksi P3K tahap 3. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek ini gencar membahas pengadaan P3K tahun 2022 ya, akan ada regulasi baru. Nah, ini ya, akan ada regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Nah, regulasi baru ini akan menggantikan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun 2021 ya. Tentunya kita pahami bahwa regulasi untuk P3K guru tahun 2021 adalah Permenpan RB nomor 28 ya. Nah, mungkin salah satunya ini ya teman-teman ya. Berikut ini ada 3 pernyataan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga GTK ya, Kemendikbudristek Profesor Nunuk Suryani tentang arahan kebijakan P3K 2020 dan seleksi tahap 3 ya, yaitu yang pertama, seleksi P3K tahap 3 ini digabungkan dengan P3K tahun 2022 ya. Artinya mungkin saja teman-teman ya, kuota atau kebutuhan yang masih tersisa di tahap 3 ya, itu mungkin nanti akan digabungkan dengan PP3K tahun 2022 ya. Jadi artinya mungkin dengan adanya regulasi baru ya, nanti tentunya kita akan sama-sama menanti ya, apakah nanti ada regulasi baru terkait dengan seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, ini dijelaskan ya, walaupun belum menjadi keputusan final ya, tetapi Bu Nunuk mengisyaratkan akan adanya bersamaan dengan rekrutmen P3K 2020 ya. Kalau bersamaan ya bisa saja ini tentunya kita nanti akan menunggu apakah seleksi P3K ini akan terpisah dengan P3K 2022 ya, atau mungkin bersama ya. Terus mengenai seleksi P3K guru tahap 3 ya, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K 2022 ya. Ini informasi dari Bu Nunuk. Terus berikutnya yang nomor 2 teman-teman, lah ini mungkin salah satunya ya, nanti ketika ada Permenpan baru, yaitu adanya jaminan bagi yang lulus passing grade P3K tahap P3K tahun 2021. Nah, kita tunggu saja teman-teman ya, semoga Permenpannya itu segera diterbitkan sehingga teman-teman yang sudah lolos seleksi passing grade di tahap di P3K tahun 2021 itu nanti di tahun 2022 ini tidak perlu tes lagi ya, sehingga bisa langsung menempati formasinya. Nah, Bu Nunuk menenangkan ya para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K tahun 2021 tidak perlu khawatir ya. Mereka tidak perlu menempuh ujian lagi. Kemendikbudristek mencatat sekitar 193.000 guru yang lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 tetapi tanpa formasi. Nah, ini mereka ini menjadi prioritas dalam P3K 2022 begitu formasinya tersedia ya. Jadi banyak-banyak berdoa teman-teman ya, kita saling mendukung. Semoga Kemendikbud dan Permenpan ya, dalam hal ini Panselnas segera mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan poin 2 ini. Terus yang terakhir teman-teman ya, di poin 3 ini ada skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun. Nah, ini juga tentunya masukan dari teman-teman ya, banyak sekali dari teman-teman yang memang disuarakan itu terkait dengan pengabdian ya atau masa kerja. Nah, di sini Bu Nunuk menjelaskan bahwa Bu Nunuk meminta untuk guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun ya, ini jangan khawatir ya, Kemendikbudristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru. Sahabat guru hanya perlu bersabar ya, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja. Ini yang dijelaskan oleh Bu Nunuk. Jadi artinya nanti teman-teman terkait dengan di poin 2 dan juga di poin 3 teman-teman, tentunya kita akan menunggu aturan terbarunya dari Permenpan RB ya, terkait dengan pengadaan seleksi P3K guru. Nah, semoga dengan aturan baru ini bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade, dia tidak akan tes lagi sehingga bisa langsung mengisi informasi. Dan juga mungkin untuk desakan ya di skema barunya, semoga
pengabdian ya atau masa kerja untuk teman-teman honorer itu bisa diakomodir. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi terkait dengan kebutuhan untuk P3K Guru di tahun 2022 dan juga terkait dengan persiapan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.